Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau live streaming di TikTok ya. Oke, saya rekaman di TikTok. Oke, saya mau rekam di YouTube. Aduh, hampir jatuh. Nah, sekarang kita nyalain live, siaran live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salpin di salpin. Ya, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jualan live streaming ya. Yang akan kita jual ini nih. Harusnya di sini nih. Oke. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nih. Buku-bukunya nggak di sini mestinya, Rek. Bukunya nggak di sini. Aduh. Bukunya di sini nih. Kita mau jualan salep sama buku. Sebelumnya kita minum madu dulu ya. Madu nggak muncul ya produknya nih. No produk. Kita jualan madu dulu nih. Madu Zinora, madu murni. Harganya piro itu? 118.000. Langsung jualan aja. Nggak usah basa-basi kusuwen. Bismillah. Suwen. Pokoknya ini udah habis ini. Saya beli 4 ya. Zinora berapa itu harganya? 118.000. Minuman kesehatan, minuman para nabi itu ya madu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada asam-asamnya. Zinora. Ya kan nih. Kok kelihatan ya? Ganjil bukunya. Zinora. Asam sama manis ya. Coba aja pokoknya, coba lagi ya. Ini katanya ada semutnya. Ini dari mana sih? Bukan baru, ada dari mana ini sih? Saya beli 3, 1 mantu, 1 anak. Diproduksi CV Gudang Madu Sumatera. Madu murni 100%, berat bersih 1000 gram, berarti seliter ya. Expire 28 Juli 2030. Wah, udah ganti presiden 2030. Honey Zinora. Akasia dari mana sih? Jambi kalau nggak salah. Enak loh ini, yang suka. Harganya alhamdulillah. Harganya berapa itu? Di etalase 1 ya. Udah, saya pindah kalau nggak ada yang beli. Etalase 1. Zinora madu murni akasia 1000 gram, kualitas premium 118.000. Enak. Itu pertama ya. Tuh. Yang kedua, ini yang kita heran nih.
Ini madu multiflora super. Berapa harganya? Ini jam 9:30, waktunya istirahat malah udah semutir ya. Ini yang saya heran, ini terjual sampai 900.000 botol ini di situs aslinya di TikTok itu loh. Tadinya 600, sekarang udah 900. Harganya lebih murah. Berapa ini? Rasanya bedanya apa? Zinora itu tadi 118 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini manis ya, nggak ada asemnya. Lebih murah daripada Zinora. Kalau Zinora itu ternak, lebahnya di ternak ya, bukan di hutan ya. Ini sampai laku berapa? Sampai 900 kalau nggak salah, 900.000. Harganya berapa ini? Di etalase biro ini. Di etalase 3. Berapa harganya? 39. Oh, turun. Terjual hampir 1 juta ini. Sebentar lagi 1 juta, 1 juta jerigen. Mungkin karena murah ya, ekonomi lagi sulit cari murah. Kalau ini kan 118 ya, Zinora. Kalau cocok langsung diklik ya, dimasukin keranjang kuning ya. Suwe-suwe, aku mau jualan yang lain. Ini ya, kalau yang ini berapa ini tadi? 39.000, 40.000 lah ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dengerin aja saya ngoceh. Nah, sekarang madu dah, yang ini terjual hampir 900.000 jerigen. Kalau yang ini juga laris juga ini, Zinora. Tapi lebih mahal, 100 berapa tadi? Di etalase 1 ya. Zinora, nanti saya pindah ya. 100, ini 118.000 Zinora madu murni akasia. Dari Sumatera, ini dari Jambi kalau nggak salah. Nah yang ini dari mana ini? Jawa Tengah, wong Jawa iki, Kang Madu Official Sragen, Masaran Sragen, halal, Indonesia Departemen Kesehatan, nomor sekian-sekian dulu 2001. Madu multiflora super, Kang Madu Official, piro regane iki? Coba kita cek ya. Harganya itu tadi 40.000 ya. Etalase piro iki? Waduh, kok sampai kejual sampai hampir 900.000 botol. Kalau nggak pakai TikTok nggak mungkin terjual di toko-toko sebanyak itu ya. Sekarang cara nyari cuan itu lewat TikTok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah madu udah selesai ya. Ini 40.000, silakan di check out. Ini 118.000. Sekarang kita jualan salep nih. Yang buat gatal-gatal, minum madu tapi kalau gatal buat apa juga, gatalnya dirapin dulu. Ini kalau saya punya gatal nih, kalau digaruk makin lama enak ya, enak tapi lama-lama tebel. Nah itu tuh dikasih ini tipis aja nih, salep merah ini. Berapa harganya salep merah ini? Tipis aja, nanti hilang dia, tipis sendiri. Tadinya saya ada di sini juga tuh bekasnya, lama di dada, nggak tahu keturunan kayak genetik ya. Nah ini nih contohnya ya. Ini hitam nih, kalau digaruk lama-lama putih dan tebel, bersisik gitu loh. Nah terus nanti dikasih ininya tipis aja, nanti hilang sendiri. Di punggung kaki saya ada tuh, jadi kalau lagi pas sholat kelihatan putih gitu loh. Putih. Nah ini harganya berapa ini? Salep cap merah ini udah lama, saya bertahun-tahun pakai ini. Cap merah itu masih ada berapa? Oh masih banyak nih. Stoknya nih 1667. Harganya piro nih? Harganya salep merah itu 43.000 ya. Nih. Jadi supaya kalau ngaji enak, kalau nggak gatel tuh garuk-garuk ngaji, garuk-garuk belajar, garuk-garuk makan, garuk-garuk. Makanya pakai ini ya. Udah ya, saya hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada yang check out berarti hitungan ke 10 saya ganti produk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 ya. Salepnya ini tadi harganya berapa? 40, di etalase 2 ya. 43.000 ini manjur ini dari Cina ini. Papa Cina. Wes. Ya, terus sekarang apa? Jualan ini. Apa namanya ini? Buku buku. Oh ini dulu. Buku sakti nih, seller TikTok Shop ya. Ya, buku laris. Jadi yang menarik dari buku ini, karangan Johann Augustin, buku sakti seller TikTok Shop ini berdasarkan pengalaman karena dia punya perusahaan namanya MEA, dan membawahi sekitar 1.500 konten kreator. Udah ratusan ribu dari 1.500 konten kreator yang dibina oleh Johann Augustin ini. Itu kesimpulan dia adalah satu, nggak perlu pakai hashtag, jam upload kapan aja, pokoknya kita nggak tahu soal FYP dan algoritma TikTok tuh malah nggak ngerti ya, pokoknya upload jam berapa aja dan kemudian nggak tergantung hashtag supaya FYP itu, supaya viral itu. Buku ini menarik ya, pengalaman si pengarangnya dan timnya ya. Nah ini pricing strategi jual mahal bisa laku asal hitungannya pas ya. Ini halaman 23 ya. Ini cara kalau punya barang sendiri itu cara nentuin harga jual. Misalnya kalau harga HPP pokok produk itu 50.000, itu harga jualnya harus 159.000 ya. Ini di sini ada hitungannya ya. Nih ada hitungannya halaman 24 dan 25. Praktis ini ya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Aus Leon sudah bergabung, Muhammad Hussein sudah bergabung, Susana belum saya tegur. Yang lain yang menyapa sudah. Terima kasih Muhammad Al-Azi Herianto sudah bergabung. Orang hina orang hina, jangan begitu ya. Walaupun karomna kami muliakan anak Adam, telah walaqad karomna bani Adam, telah kami muliakan anak Adam. Jangan, kita itu mulia jangan terus menghinakan diri sendiri ya. Kalau di depan Allah nggak apa-apa kita menghinakan diri sendiri, jangan menghinakan diri sebagai orang hina di depan manusia ya. Kita orang mulia ya. Oke, 5 pesan baru itu apa maksudnya? Ita Nanda membagikan live. Ya terima kasih yang sudah bergabung ya. Jadi ini buku ini menarik ya. Berapa harga buku sakti ini? Buku sakti ini berapa harganya? Kita cek ya di etalase berapa. Buku sakti ini karangan, saya sudah membaca buku ini ya. Mana buku sakti? Etalase piro ini? Etalase. Oh ini. Di sini ada 198.000. Kok mahal sih? 198.000. Mahal. Naik tak? Masuk buku tipis gini. Kalau merasa kemahalan nggak usah beli ya. Tapi karena isinya bagus, saya sarankan beli meskipun mahal ya. 120 halaman kok 198.000. Sudah 138 biji yang terjual ini ya. Buku ini bagus. Buku yang pertama dia itu dari 0 sampai 1 juta dolar ya, Johann Augustin yang lebih tebal ya. Ya, Kang Selas terima kasih yang semua yang sudah menyapa, dan juga apa ini Residik, nggak kelihatan ya Rek. Terima kasih semuanya ya. Yang sudah Milene Jamal, Bang Nandik, Sidik ya. Sudah menyapa, terima kasih ya. Aprilia 12365 sudah bergabung. Anda melamai. Sarah Maupang terima kasih. Emon Husain Emma Houston Villa Stuting Jami Muhammad. Nah ya, kita sekarang produk lain ya. Tadi madu sudah 2, salep merah udah, sekarang ini buku Sakti Selektif. Ini buku baru ya. Dicek nanti di etalase berapa tadi? Etalase piro sih? Etalase
bintangnya 5 berarti lagi buku lagi mahal apa ya, lagi kenceng-kencengnya nih, dimahalin sama dia. Nggak boleh gitu sebenarnya dagang tuh kalau lebih banyak yang pembeli. Nah ini juga bagus nih, Mega Creator saya sudah bikin videonya itu sampai 32 VT di Ojo Lali di Ojo Lali Mat Palung ya, 32 video tentang ini Mega Creator. Ini juga dia punya tim ya, si penerbitnya si influencer ya, saudara. Ya. Konon si Samuel Grace ini dia pernah kerja di Amerika 2 tahun, gajinya sebulan 100 juta, terus dia untuk membantu personal branding kan, dia cerita itu terus ya, dia terus pulang ke Indonesia untuk membangun bisnis sendiri, dan sekarang bisnisnya berkembang ya. Setiap video yang mengusung brand tertentu dihargai 25 juta satu video ya. Karena keahliannya. Dan ini buku Mega Creator ini harganya piro ya? Ini pengalaman dia ya, pengalaman isinya apa sih? Mega Creator. Negara potensi konten kreator di Indonesia ada 8 juta ya konten kreator di Indonesia. Jangan lupa penduduk bumi ini seluruhnya ada 8 miliar ya. Yang masih hidup itu 8 miliar. Konten kreator cuma 8 juta di Indonesia. Berapa persennya itu? Ya kan 8 miliar ke 8 juta ya. Baru 1 per mil ya. 8 juta. 1 per mil. Dari 1000 penduduk hanya 1 konten kreator. Jadi peluangnya untuk jadi konten kreator itu masih besar ya. Isinya ada 10 ya. 10 potensi konten kreator di Indonesia. 2 mindset dan mentalitas seorang konten kreator. 3 cari personal branding ya. Nomor 4 hari keempat fundamental cara bikin konten yang viral. Ini ada di sini ya. Ada 10 hari dan ini pelatihan, dipakai untuk pelatihan. Konon kata anak saya ini harga pelatihannya diseleksi dulu, nggak semuanya bisa ikut karena mahal, 1 orang 10 juta katanya. Nah silakan beli buku ini, bagus ya. Saya udah bikin videonya, saya promosikan ada 32. Harganya berapa ini? Di sini 191, yang terjual sudah 1.520 lah, banyak ini. Harganya berapa? 191.000. Kalau ikut pelatihannya katanya 10 juta 1 orang. 10 daripada 10 juta mendingan beli beras 10 ton bagi masyarakat ya. Udah ya, kita pindah lagi ya ke produk lain ya. Terus kemudian ini apa ini? Ini ada bagus buku ini, Quran. Penerbitnya Syamil Mushaf Hafalan. Jadi 1 juz itu dibikin 1 buku ya, 1 juz 1 buku. Wajahku kok nggak kelihatan ya. Coba pakai ini ya. Pakai apa? Pakai kelihatan nggak? Kelihatan nggak wajahku? Nah, lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan karena nggak terlalu signifikan ya. Ya, nah ini ada Quran. Lebih semangat kita ngapalin Quran nih. Jadi misalnya kita mau ngapalin juz 6 nih, juz 6 itu langsung aja. Satu buku yang isinya 20 halaman ini kan 1 juz 20 halaman Quran itu ya. Kita ambil ini yang 29 bukunya kita simpan dulu, nggak usah dibawa-bawa ya kan. Taruh dulu, kita baca ini. Kalau kita mau ngapalin juz 30 misalnya, ya udah yang 30 kita hafalin. 1 Quran itu adalah 10 lembar atau 20 halaman. Jadi kita bawa yang enteng ini, juz 30.
Kita ngapalin surat An-Naba ya, nih halaman pertama dari kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sa'lamuna tsumma kalla sa'lamun. Nah, ini juz 30 ada 37 surat dihafalin ya. Nah, ini Quran standar itu kalau satu halaman 25 baris ya. Dan ini penerbit siapa? Syamil ini membuat penonton itu lebih semangat karena dia memecah ya, satu juz satu buku ya. Jadi ini ada 30 buku. Satu Quran 30 juz ya. Misalnya mau ngapalin juz berapa? Juz berapa ini? Juz 17. Oke. Juz 25 misalnya. Juz 29. Juz 25 misalnya ya. Kita bawa kemana-mana juz 25. Bisa dibaca di masjid, bisa dibaca di MRT gitu. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Cepat benar jalannya. Terus kita apalin. Kalau bisa cara ngapalin Quran yang gampang itu 15 baris kan satu halaman itu dibagi 2, jadi 7 baris atau 8 baris ya. Jadi baca terus sampai 7 baris, seolah-olah 7 baris itu menjadi satu ayat panjang gitu loh. Jadi bukan mengapalin satu ayat itu lama, harusnya 7 baris. Nanti baris pertama 7 baris itu yang sudah hafal dikaitkan dengan 8 baris yang kedua yang kita hafal. Jadi dikaitkan seolah-olah satu halaman itu hanya menjadi dua ayat panjang. Itu metode yang lebih cepat ya menurut pengalaman para hafiz ya, atau hafiz ya. Kan ada bukunya. Jadi kalau ngapal satu ayat lama ya. Jadi nanti nyambungnya susah itu. Yang lebih baik 15 baris satu halaman itu dibagi 3. Jadi 5 baris atau dibagi 2. 7 baris atau 8 baris atau 8 baris ke 7 baris ya. Seperti ini juz 25 kan. Kita ngapalinnya langsung 7 baris nih. Dari إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Kalau lupa langsung lihat, jangan diingat-ingat. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Kalau lupa baca langsung ke mushaf ya. Ini Quran mushaf hafalan Al-Hifz ini berapa harganya? Kita cek ya. Biro. Kita cek di etalase berapa ini. Etalase piro iki. Oh ini harganya 142.000. Kemarin nggak segitu ya. Naik lagi ya. 142.000. Laku buku ini nih. Ya. 143.000 ya. Silakan di check out ya. Saya mau pindah ke produk lain ya. Ini jadi saya rekomendasikan jadilah penghafal Quran ya 30 juz. Kenapa? Ya Nabi Muhammad itu hafal Quran. Para sahabat-sahabat hafal Quran. Kalau Ade Armando bilang nggak usah hafal Quran karena sudah ada internet, jangan didengerin. Sunahnya kita harus menghafal Quran sebagai alat ya, sebagai cara kita taqarrub ila Allah. Setiap bacaan itu bernilai ibadah dan akan berdampak pada nasib kita di akhirat ya. Oke, itu hafalan Quran sudah ya. Madu sudah. Kita cek lagi ya. Kalau yang berminat untuk ini ini buku ini metode mushaf hafalan Quran, metode mushaf hafalan Al-Hifz ya. 1 juz 1 buku, jadi 30 juz 30 buku ya.
30 buku ini ya. Menarik ini buku ini. Ada plastiknya nih, plastiknya mana? Oke, sekarang kita masuk buku berikutnya. Ini sekali jangan baca WA aja, baca buku yang tebal nih. Buku apa? Filsafat ya. Filsafat Barat, sejarah intelektual filsafat Barat. Ini bagus buku ini. Tebelnya berapa ini? Jadi kita harus tahu juga tebelnya itu sekitar 1100 halaman ya. Pengarangnya Bertrand Russell. Ini penulis dari Inggris. Bangsa yang paling produktif menulis buku adalah bahasa Inggris ya. Mungkin karena dia ekonomi sudah mapan sebagai imperium dunia ya. Jajahannya di mana-mana sehingga makmur gitu. Makmur karena dia menjarah negara orang. Nah, ini sejarah pemikiran dari Aristoteles, Plato sampai abad 20 ya, dari filsafat kuno. Yang kedua terus filsafat kuno itu ada zaman Prasokrates, itu Prasokrates itu ada Pythagoras, Heraklitos, Parmenides, Empedokles ya, Anaxagoras ya. Kemudian zaman Sokrates, Plato dan Aristoteles. Kemudian wah menarik ini beberapa sumber gagasan Plato dan negara utopia. Terus bagian ketiga itu filsafat kuno pasca Aristoteles ya, Helenistis ya, dan Stoisme dan lain-lain ya. Nah, nanti kemudian buku kedua itu filsafat Katolik dan buku yang ketiga filsafat modern ya. Filsafat modern itu ada ciri-ciri umum Renaissance Italia. Nanti ada dibahas di sini pemikir Descartes, Spinoza, Leibniz ya. Kemudian liberalisme filosofis, teori pengetahuan John Locke dan lain-lain ya. Berkeley, David Hume itu, Rousseau, Immanuel Kant dari Jerman ya. Pemikir mutakhir di abad ke-19, Hegel, Brian, Schopenhauer, Nietzsche, Utilitarian, Karl Marx, Bergson, William James ini kok jadi filsuf ya? Dia kan seorang psikolog ya, John Dewey dan filsafat analisis logis. Ini buku ini filsafat Barat. Ini kalau kata Rocky Gerung, kalau anak mahasiswa S1 apapun jurusannya, hukum, politik, pendidikan dan lain-lain, itu dia sarankan baca buku ini ya, Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat ya, History of Western Philosophy ya. Harganya berapa ya? Harganya piro harga nih? Ini murah ya, 1100 halaman, harganya 228.000 ya. Ini beli ini, wah kenyang ini. Kenyang buku ini, saya sarankan beli ya untuk penonton yang berminat ya terhadap secara intelektual Barat ya, supaya kita bisa mengenal dunia Barat ya. Ide-ide gagasan itu nggak mati. Barat ya sekarang itu bisa dijelaskan, bisa dimengerti kalau kita memahami pikiran-pikiran tokoh-tokohnya sejak zaman Prasokrates sampai abad modern, sampai David Hume, Leibniz, sampai mana tadi, Berkeley dan lain-lain. Berapa harganya ini? Di etalase berapa tadi? Di etalase sejarah filsafat Barat itu di etalase piro? Enggak ada sih. Etalase berapa ini? Diskon 10% khusus live katanya. Udah terjual 245 buah ya. Bintangnya 4,8 ya. Harganya murah ini. Berapa harganya? Loh mana? Kok nggak keluar? Harganya Sejarah Filsafat Barat Bertrand Russell ini buku klasik ya. Nggak keluar ya. Kok mana hilang? Etalase berapa ini? Etalase piro ini? Etalase 7 ya. Etalase 7 harganya 228.000 ya. 228.800, murah ya. Saya sarankan dibaca buku ini, 1100 halaman, tebal ya. Tapi banyak mutiara di sini. Jadi kalau kata Jalaluddin Rumi, seorang ulama besar, seorang
ahli penyair besar dari dunia Islam dari Turki, itu dia mengatakan kalau ingin memetik barang yang bernilai mutiara, maka menyelamlah ke dasar samudra, sebab apa yang kamu lihat di tepi pantai itu hanyalah buih ya. Nah, menyelamlah pemikiran-pemikiran di sana mendalam, insya Allah kita dapat mutiara-mutiara yang berharga. Gak cukup sekedar berdiri di pinggir pantai dan hanya yang dilihat hanya mendapatkan buih dan pasir ya. Secara filsafat barat, silakan di ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Aduh, gak kelihatan kacamata kondisinya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Since 2021 klik service Fajar Doser. Terima kasih ya. Sudah bergabung dan Fajar siapa lagi ya? Oke. Irwan, Budi Arini Sudarji, Setio Susilo. Irwan, terima kasih ya. Sudah melambai. Martabak manis. Martabak manis. Ratnawati, terima kasih. Anikania 515. Mansur Malik. Akila, terima kasih. Ermaini Tanjung. Akhiri Mahfud. Mas Noto Shop. Nai Ita Sunario Yahya, terima kasih. Paiden Tunggal ya. Akhirnya Taklim Ardi sudah Desember ini. Ski Zenora Nini doang Nini siapa nih? Ya, terima kasih ya. Samsuri Fuad. Terima kasih. Endarno Husnan user 220 Jum Iem ya kan? Jum Iem Edi Saputra, terima kasih. Jojo 28 Kiran Jayasto. Wah, Syaufilia Aham Nafis Syaulia FH, terima kasih ya. Brobon 71, terima kasih. Setiawan 85, inilah properti. Ya kan Zadira Anissa, terima kasih semua. Bayo Rangkuti, John Mercon, aksesoris skin sudah. Dewa Hartawan Mobil Legend Lurah Mandonga. Hafid, terima kasih. Muhammad Yunus Nur Kholimah, terima kasih semuanya. Cah Manisi, Amelia Mukminat, anak soleh. Anak soleh. Alvine Safaleci, kira sudah. Sultan Hania, Motion District, oke. Terima kasih ya, banyak ya. Mohon maaf nggak bisa saya baca satu-satu ya. Andi Gunawan, Pak D, Ngabung Cahaya Official, Anzazul Kifar, Sarkamah 26, Mbak Mah, Muhammad Suki, terima kasih. Raf Devandra, Elia Amir, Nakula sudah bergabung. RM, Sydney, Esther, Zulki, Andi Winat, Ahmad Rizal, Preti Bro. Oke, sekarang kita ini sudah ya, secara filsafat barat sudah. Sekarang kita apa nih yang belum? Oh, ini memahami arti sholat nih. Harus kita kan orang Islam nih harus mengerti. Misalnya bacaan Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Sami'a, maha mendengar. Allah maha mendengar. Liman, bagi siapa saja. Hamidahu atau hamidah, yang memuji Allah. Jadi Allah mau mendengar. Kita rukuk kan, subhanarabbiyal azim 3 kali, terus sami Allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal atau bangkit dari rukuk ya. Artinya apa? Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Nah, itu kalau bisa artinya tahu setiap gerakan bacaan sholat itu, setiap doa-doa dalam sholat, maka peluang besar untuk khusyuk itu bisa tercapai peluangnya. Memahami arti dan bacaan sholat karangan
Ustadz Sahal Fikri ini juga buku viral ya, buku yang laku. Ini terjemahannya sujud. Sujud ada posisi gerak, posisi kakinya rapat tuh, ya. Terus posisi sujudnya, terus nanti sujud itu apa? Bacaan sujud itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu doa pilihan pertama ya. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Itu hadis Bukhari nomor 4586. Bacaan waktu apa? Bacaan doa pertama waktu sujud ya. Bacaan yang kedua, Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan segala pujian baginya. Hadis riwayat Daruqutni nomor 1277. Yang tadi itu riwayat Imam Bukhari ya, lebih sahih dibanding hadis riwayat Daruqutni. Begitu ya. Jadi ini perlu dibaca-baca ya. Setiap membaca tasbih 33 kali setelah sholat tasbih itu kan subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Kalau tahmid, alhamdulillah, bacaan tahmid. Waktu habis sholat baca 33 kali. Apa artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian baca takbir Allahu Akbar 33 kali. Artinya apa? Takbir Allah maha besar ya. Untuk kesempurnaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dituntun nih bacaan setelah sholat oleh Ustadz Fikri, artinya juga dan berdasarkan maroji sumber-sumber yang terpercaya ya buku ini. Berapa harganya ini? Ini tip murah kayak ini. Memahami arti dan bacaan sholat disertai zikir dan doa setelah sholat. Piro kira kan ya iki. Nggak naik buku yang 14.900 ya. Makan fried chicken itu segitu. Tapi kalau membaca buku ini 40 tahun 50 tahun ya bacaan sholat ya, bacaan sholat ya. Tasyahud akhir, gerakan ya. Bangun dari sujud sambil mengucapkan takbir ya. Kemudian duduk dengan duduk tawaruk, yaitu dengan mengeluarkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan, lalu duduk di atas sisi kirinya. Sunnah isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan ya. Duduk tawaruk namanya. Nah ini berapa harganya? Harganya di etalase berapa tadi ya? Piro harganya? Oke. Oh sudah tadi. Harganya adalah piro, murah loh ini. 14.915 ya. Udah ya, silakan dicek sendiri, dilihat etalasenya itu dan dipilih, masukkan keranjang, dibayar. Nah terus ada Syarah Riyadhus Shalihin, itu 3 jilid, penerbitnya edisi Gema Isri Press ya. Ini buku lama tapi kalau belum pernah baca berarti termasuk buku baru. Ini udah saya beli 2014 ya, tapi masih laku terus ya sepanjang zaman buku ini. Syarah Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi dari negeri Syam ya, kota Nawa. Kota Nawa itu kelahiran Imam Nawawi, makanya dia dinisbatkan menjadi Imam An-Nawawi karena dia lahir di kota Nawa. Ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani yang mengarang tafsir Munir yang 2 jilid itu ya. Ini Imam Nawawi yang wafat dalam usia 43 tahun. Yang mengarang buku ini termasuk mengarang hadis Arba'in ya. Itu adalah Imam Nawawi dari bumi Syam, dari Damaskus ya. Dan ini ada 3 jilid, ini terjemahannya dengan pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Buwo. Ya, berapa harganya? Kita cek ya harga dari hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang banyak dikaji di dunia Islam ya. Berapa ini? Nah ini Gema Isri Press, murah bukunya nih ya, murah 657.000, berarti sekitar 200 ribuan ya, 1 jilid karena ada 3 tuh, jadi sekitar 600
57. Silakan dicek di check out kalau yang minat ya, murah ini. 600 berapa? 57. Saya sering baca ini dan sering saya muat di akun saya, di channel saya, yaitu Pesantren Julalia di YouTube ya. Nah, ini memang buku baru datang tadi, buku Babon, Sejarah Peradaban Islam. Ini kalau yang asli dia timbul ya, lengkap, hurufnya itu timbul, sejarahnya timbul, di embos ya, Islamnya timbul, peradabannya timbul, terlengkapnya timbul ya, isinya tentang sejarah kegemilangan Islam, sejarah kegemilangan Islam sejak peradaban mulai diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di periode Mekah dan Madinah. Nanti kemudian menyebar Islam itu sampai ke Bani Umayyah, itu sampai ke Islam 800 tahun di Spanyol ya, sampai ke Pakistan, India, Cina, terus ya. Kecepatan penyebaran Islam itu luar biasa di zaman Muawiyah kan ya. Nah, terus kemudian ada lagi Islam di Nusantara ya. Ini ada sejarahnya. Abbasiyah, kejayaannya apa, Umayyah. Umayyah itu nanti juga membangun satu kekhalifahan atau peradaban Islam di Eropa. Sejak masuknya Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi, awal abad 8, saat kita baru membangun Borobudur, Islam sudah berjaya atau sudah melebar sampai ke Spanyol ya. Ini bukunya ini. Islam, Sejarah Peradaban Islam terlengkap ya. Terus kemudian buku ini juga menjelaskan tentang puncak-puncak kegemilangan Abbasiyah, Umayyah, kemudian munculnya di Umayyah di Spanyol 800 tahun atau 8 abad sampai tanggal 1 Januari 1492 itu kunci kota Islam yang terakhir, Granada, itu jatuh ke tangan Laskar Kristen ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di buku ini itu perkembangan sejarah Islam di Turki Utsmaniyah. 600 tahun Islam menguasai Eropa lewat kepemimpinan Turki Utsmaniyah. Ya kan? Kemudian juga Safawi jadi kerajaan imperium Persia itu 2,5 abad ya, dan melahirkan filsuf dari timur non Irak atau dari Persia, muncul pemikir-pemikir besar ya, filsuf dari Iran. Kemudian ada lagi kerajaan Islam Mughal, India itu 500 tahun. India itu membangun sejarah peradabannya sendiri, peradaban Islam maksudnya di India 500 tahun. Jadi India sudah memimpin dunia, Turki sudah memimpin dunia 600 tahun menguasai Eropa, dan Umayyah sudah, Baghdad, Irak, Damaskus sudah memimpin dunia, Spanyol sudah. Jadi kita abad 8 itu kita belum dikenal ya dalam sejarah dunia Islam. Ketika Islam itu mulai jaya abad 8 dengan ratusan orang besar di berbagai negara di dalam wilayah negeri-negeri Islam. Abad 8 kita tidak dikenal karena kita baru membangun Borobudur ya. Jadi Islam itu ya, kita itu sebenarnya tidak punya masa lalu Islam. Masa lalu kita adalah Borobudur. Ya, masa lalu Turki adalah Turki Utsmaniyah. Masa lalu India yang Hindu adalah Mughal. Masa lalu Spanyol adalah Bani Umayyah, 800 tahun di situ. Masa lalu Indonesia adalah Borobudur. Jadi kita tidak punya masa lalu Islam, tapi insya Allah kita punya masa depan Islam, dan buku ini membuka pintu harapan
bisa kita membangun masa peradaban Islam sekali lagi, dan kepemimpinan itu ada di Indonesia. Berapa harga buku ini kita cek ya, murah sih, saya langsung beli waktu ada peradaban Islam, murah dia. Berapa buku Babon Sejarah Peradaban Islam karangan Mumtaz itu, Mumtaz Zainuddin ya, itu harganya kok mati, itu harganya pira itu 88.160 ya, 400 halaman nih, isinya tentang kerajaan-kerajaan Islam juga masuknya, teori masuk Islam ke Indonesia itu kan bisa dari Gujarat, bisa dari Persia atau dari Arab langsung. Itu dibahas di sini secara sekilas ya. Terus kerajaan-kerajaan Islam itu bermunculan ya, dari kerajaan Islam Demak, Pajang, Mataram Islam, Banten, Cirebon, Kesultanan di Sulawesi, di Halmahera, di Maluku, kemudian Islam di mana itu, di Samudra Pasai, terus di Aceh Darussalam, ya kan? Dan ini ada di buku-buku ini ya. Diperluas ya wawasan kita supaya kita terbiasa berpikir dalam perspektif sejarah ya. Silakan di check out ini, bukunya ini murah. Harganya berapa tadi? Kayaknya 88.000 ini. Buku Babon Sejarah Peradaban Islam ya. Murah ini berapa? Kita sematkan 88.160 rupiah ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Terus yang terakhir sebelum kita tutup, oh ya, buku ini ya, tafsir, itu ada Tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir 15 jilid, karangan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sudah wafat ya, tahun 2015, pernah ke Indonesia, dan dia mengarang buku ini 15 jilid, Tafsir Al-Munir. Ini yang asli ya. Kalau yang bajakan tuh di bawah 2 juta, tapi karena ini yang asli sekitar 3 juta ya tafsir. Saya sering baca ini ya tiap hari. Tafsir Al-Munir ya, karangan dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Mana ya, nggak bisa. Mana ya? Nggak ada sih. Oh ini 3.471 ya. Silakan ditabung kalau belum punya uang, dimiliki Tafsir Al-Munir, dan itu bisa bertahan 100 tahun ya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, ngantuk mataku. Ini orang besar ya, The Living Legend Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini sangat komprehensif ya. Dilihat dari ininya, dari marojiknya, dari marojik itu ini loh, daftar pustakanya. Rata-rata sumbernya berbahasa Arab semua ya. Nggak ada yang bahasa Indonesia ya. Semuanya bahasa Arab. Jadi dia punya akses bahasa Arab dan Urdu rupanya. Karena ini orang India. Syekh Safiur Rahman Abu Barakfuri. Kalau yang asli, ini hurufnya bisa timbul nih. Kalau kena sinar matahari dia bright, memancar ya. Nah itu kertasnya. Kertasnya itu bukan putih tapi dia book paper ya, kuning, sehingga mata itu nggak, kalau baca lawang nggak pedih atau nggak silau ya. Kalau yang buku bajakan yang murah 2 jutaan itu di bawah itu fotokopi. Dan ini silakan dimiliki ya. Dimiliki, yaitu Sirah Nabawiyah. Tanpa membaca sejarah perjuangan Nabi, kita tidak bisa mengenal Islam secara sempurna. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk aku, mau tidur ya. Besok kita sholat ini dulu ya, bangun tengah malam, sholat tahajud ya di 11. 2222 8 tambah 3 witir atau 443 seperti hadis Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.